Yo, selamat datang di Freaks Channel. Jadi berhubung di ronde 6 ini Buddha melawan dua musuh yang berbeda, maka dari itu Mimin buat menjadi dua bagian. Oke, langsung saja pembahasan alur cerita Sumatsu no Valkyrie ronde 6 pada bagian kedua. Melanjutkan dari video sebelumnya, di sini setelah Zero menerima pukulan Buddha, Zerofuku pun berhasil ditumbangkan. Para penonton di kubu manusia sudah bersorak untuk kemenangan Buddha. Di sisi lain, Zerofuku sendiri sudah mendapatkan kembali citranya sebagai dewa dan wujudnya pun berubah kembali menjadi lebih ceria seperti dahulu. Dan dengan kebahagiaan yang ia dapat dari pertarungannya melawan Buddha, Zerofuku pun berniat kembali mencoba untuk mempercayai dan membahagiakan manusia. Namun tiba-tiba di tengah kebahagiaan yang singkat itu, tanduk yang ada di kepala Zerofuku kemudian terlepas dan berubah menjadi dua ekor naga raksasa yang kemudian juga menyerang Zerofuku sebagai inangnya. Di sini wasit, Buddha, bahkan Zeus dan Odin pun yang melihat hal tersebut juga dibuat terkejut dengan apa yang sedang terjadi. Pada saat itu Buddha sempat mencoba menyelamatkan Zerofuku, tapi Buddha justru malah terhempas ke belakang dan dua naga itu pun kemudian membentuk semacam telur di sekitar Zerofuku. Lalu tak lama kemudian telur tersebut pun menetas. Di sini Buddha mencoba menggunakan penglihatan masa depannya dan langsung mengambil langkah mundur. Namun gilanya pada saat ini Buddha bukan mundur karena melihat masa depan, melainkan karena dirinya tidak melihat apapun di masa yang akan datang. Yang artinya kekuatan masa depan Buddha tak bekerja pada makhluk satu ini. Dan dari telur tersebut pun kemudian muncullah sebuah entitas baru yang terlihat mengerikan dan sangat abis. Di sisi lain, hampir semua dewa yang ada di sana pun juga tidak mengetahui siapa orang tersebut. Bahkan para dewa tinggi sekelas Zeus dan Odin pun juga tak mengetahuinya. Tapi di sini kemudian diperlihatkan adegan menyorot pada seseorang di sebuah ruangan, dan orang tersebut adalah Beelzebub, salah satu petarung dari kubu dewa. Di sana Beelzebub mengatakan kalau makhluk tersebut adalah suatu entitas yang tercipta. Ketika cahaya putih dan bayangan hitam bersatu, maka muncullah sang bersekar legendaris Dairoku Tenmou, Hajun. Dan ya, intinya di sini Zerofuku pun berubah menjadi Hajun dan Buddha juga mau tidak mau harus melawan Hajun. Karena selain pertarungannya memang masih berlanjut, Buddha juga berniat menyelamatkan Zerofuku. Nah, lalu sebenarnya siapa Hajun ini? Seperti biasa sebelum ke pertarungan, Mimin akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang si Hajun ini. Jadi ketika semua orang sedang kebingungan tentang identitas Hajun, tiba-tiba muncullah sang raja dunia bawah di bangku para dewa Yunani, kakak dari Zeus dan Poseidon, yaitu Hades. Di sana sebagai raja dunia bawah, Hades mengetahui beberapa informasi tentang Hajun, kalau Hajun ini bukanlah seorang dewa. Jadi diceritakan, menurut Hades sebelum dirinya memerintah dunia bawah, ada sebuah legenda yang mengatakan kalau dahulu kala di dunia bawah ada seorang monster yang sukses mengobrak-abrik dan menghancurkan setengah dari dunia bawah. Namun kemudian menghilang secara misterius dan tak pernah muncul kembali. Lalu diketahui kalau penyebab hilangnya Hajun ini adalah karena kekuatannya yang terlalu besar, tubuh yang menjadi inangnya pun tak mampu menahan kekuatan Hajun kemudian hancur dan menghilang. Lalu mengapa saat ini Hajun bisa muncul di arena Valhalla? Menurut Hades, ketika Hajun hancur dahulu, ada seseorang yang mengumpulkan sisa-sisa dari Hajun, lalu melakukan sebuah eksperimen. Dan Hades menduga kalau orang tersebut adalah Beelzebub. Dan ya, penyebab kemunculan Hajun di arena saat ini ada hubungannya dengan Beelzebub. Jadi di sini setelah Beelzebub berhasil mengumpulkan sisa-sisa dari Hajun, ia pun kemudian melakukan sebuah eksperimen dan berhasil menciptakan bibit Hajun. Lalu Beelzebub pun menanamkan bibit tersebut kepada dewa yang paling baik, yaitu tidak lain dan tidak bukan Zerofuku yang saat itu masih anak-anak. Sesuai seperti yang dikatakan oleh legenda, ketika cahaya putih dan bayangan hitam bersatu, sang bersekar legendaris pun akan muncul. Maka dari itulah mengapa saat ini Zerofuku berubah menjadi Hajun, yaitu karena ulah Beelzebub. Lalu untuk kemampuannya sendiri, Hajun ini memiliki kekuatan fisik dan kecepatan yang sangat gila, terlepas dari tubuhnya yang cukup besar. Bahkan Buddha pun kesulitan hanya untuk mengimbangi Hajun. Tidak hanya itu, disebutkan juga kalau kekuatan Hajun saat ini lebih besar daripada dirinya yang dahulu. Karena orang yang menjadi inang Hajun saat ini memiliki kualitas dan kecocokan yang bagus hingga mampu menahan kekuatan Hajun sepenuhnya, yaitu Zerofuku. Berikutnya, tidak hanya kekuatan fisik, Hajun juga bisa merubah bagian tubuhnya menjadi berbagai macam senjata yang sangat kuat juga sangat mematikan. Lalu yang terakhir, Hajun pun bisa mengcounter penglihatan masa depan milik Buddha. Nah oke, selanjutnya masuk ke alur pertarungan.
Berikutnya setelah Buddha bisa dibilang memenangkan pertarungannya melawan Zarafuku, berhubung Zarafuku kini berubah menjadi Hajun, ternyata pertarungan pun tetap dilanjutkan, walaupun kini lawan Buddha berubah kembali. Setelah kemunculan Hajun, suasana langit yang ada di arena pun menjadi gelap. Aura Hajun terlihat begitu mengerikan. Bahkan di sini Buddha pun juga kehilangan ekspresi santuinya dan mulai memasang kuda-kuda bertarung. Dan ya, pertarungan ronde 6 babak kedua pun dimulai. Pertarungan dibuka dengan Hajun yang memunculkan semacam mata pedang dari lengannya dan berkata kalau ia masih belum terbiasa dengan kekuatannya itu, maka mungkin dirinya akan tak sengaja membunuh Buddha dengan sekejap saja. Dan kemudian Hajun pun langsung melesat ke hadapan Buddha menyerangnya. Di sini Buddha dibuat terkejut karena Hajun sangat cepat, apalagi saat ini dirinya tidak bisa menggunakan kekuatan matanya. Tapi meskipun begitu, Buddha tetap sukses menahan serangan Hajun. Namun di sini kekuatan serangan yang dimiliki Hajun berada di level yang berbeda dengan Zarafuku. Saat ini walaupun Buddha berhasil menahan serangan Hajun, namun dampak dari serangan tersebut masih cukup kuat hingga membuat Buddha tertekan. Berikutnya jual beli serangan pun terjadi dengan sengit, tapi di sini Buddha lah yang dibuat terdesak oleh Hajun. Pertarungan jarak dekat benar-benar tidak menguntungkan bagi Buddha. Sementara di sisi lain, Hajun cukup terkesan dengan kemampuan Buddha karena dapat menahan serangannya. Berikutnya Buddha pun berhasil membuat jarak kembali dengan Hajun. Hajun yang cukup terkesan dengan Buddha, kali ini ia berniat menyerangnya dengan kekuatan penuh. Di sini Hajun pun kemudian merubah lengannya menjadi semacam bor raksasa dan tak pakai lama Hajun langsung menyerang Buddha. Tentu melihat serangan mengerikan seperti itu, Buddha pun langsung merubah senjatanya ke bentuk tameng ahimsanya. Dan ya, benturan pun terjadi dengan sangat dahsyat sampai akhirnya ketika asap tebal yang menyelimuti arena mulai hilang, di sana terlihat ada sebuah lubang pada tameng ahimsa dan di balik tameng tersebut serangan Hajun berhasil melukai mata kiri milik Buddha. Benar-benar menunjukkan betapa berbahayanya si banteng ini. Sebelumnya bahkan serangan kapak besar dari Zarafuku pun tak mampu meruntuhkan pertahanan dari ahimsa, tapi Hajun bahkan mampu untuk melubanginya. Di sisi lain saat ini Buddha terlihat kesakitan, bahkan kacamata gaulnya pun juga ikut patah. Tameng ahimsa pun kembali ke bentuk tongkat rokudonya, sementara Hajun kembali dibuat terkesan oleh Buddha karena dirinya masih dapat bertahan. Tapi meskipun begitu, Hajun pun tetap flexing dan mengintimidasi Buddha, lalu kemudian ia pun kembali merubah lengannya menjadi semacam kapak. Tak berniat memberikan Buddha waktu untuk bernafas, Hajun langsung maju menyerang Buddha. Di sini Buddha yang masih terlihat kesakitan mau tidak mau harus kembali meladeni Hajun. Kali ini Buddha langsung merubah tongkatnya ke dalam bentuk aksaya dan mereka pun beradu serangan lagi. Jual beli serangan terjadi di sana. Walaupun Buddha masih bisa melemparkan beberapa serangan balik, tapi Hajunlah yang mendominasi pertarungan. Sampai akhirnya Hajun pun berhasil melukai bahu kiri milik Buddha. Di sini dengan mata kirinya yang sudah tidak berfungsi, saat ini tubuh bagian kiri Buddha menjadi sangat rentan karena jarak pandang Buddha kini hanya tengah dan bagian kanan saja. Tapi terlepas dari itu, jual beli serangan pun terjadi kembali. Namun lagi-lagi Buddha kembali terkena serangan Hajun. Di sini meskipun begitu, Hajun tak berhenti sama sekali dan terus menyerang Buddha. Sampai akhirnya Buddha kembali terkena serangan fatal dari Hajun, di mana kaki Buddha berhasil ditusuk oleh Hajun. Saat ini bisa terlihat kalau kondisi Buddha benar-benar sangat tidak baik. Di sisi lain, melihat hal tersebut, orang-orang dari kubu manusia pun juga mulai merasa cemas. Akan tetapi meskipun dengan segala luka yang Buddha terima, dirinya masih bisa tersenyum dan Buddha pun mencoba untuk berbicara dengan Zarafuku yang ada di dalam tubuh Hajun, berharap Zarafuku bisa sadar kembali dan mengambil alih tubuhnya. Namun melihat hal itu, di sini Hajun pun justru tertawa dan berkata kalau Zarafuku sudah lenyap. Mendengar hal tersebut, untuk pertama kalinya Buddha pun menunjukkan emosi amarahnya. Setelah sebelumnya ketika melawan Zero, Buddha terus menahan diri, lalu mendengar kalau Zero sudah tidak ada lagi, kali ini Buddha pun sudah tak ragu dan berniat membunuh Hajun. Di sini Buddha akhirnya mengeluarkan senjata yang menjadi perwakilan dari emosi amarahnya, yaitu bentuk kelima Sharakayas. Dalam bentuk ini, tongkat milik Buddha berubah menjadi semacam sabit dengan wajah iblis di belakangnya. Dan tidak hanya itu, dengan senjata ini, aura milik Buddha pun juga menjadi lebih besar dan menyeramkan. Bahkan Loki dan Hades pun berkata kalau senjata Buddha yang satu ini sangat mematikan. Dan ya, berikutnya Buddha pun langsung meluncurkan serangannya.
Dalam serangan ini, wajah iblis di belakang sabit Buddha berfungsi sebagai tenaga pendorong untuk mempercepat dan memperkuat ayunan Buddha. Tapi meskipun begitu, Ha-Jun masih bisa menangkis dan menghindari serangan pertama tersebut. Tapi dengan energi dorongan tadi, Buddha dapat membalikan ayunannya dan meluncurkan serangan kedua dengan kekuatan yang sama. Dan kali ini, Ha-Jun pun berhasil ditebas oleh Buddha. Tapi gilanya, lagi-lagi dan lagi Ha-Jun bahkan tetap mampu untuk menahan serangan mematikan dari senjata terkuat milik Buddha tersebut. Walaupun lengan Ha-Jun hampir putus, tapi di sini Ha-Jun juga berhasil menorehkan luka yang sangat fatal pada Buddha, di mana Ha-Jun berhasil menusuk tepat pada perut Buddha. Tapi di sini walaupun begitu, dengan luka seperti itu Buddha tidak menunjukkan tanda-tanda akan melemah, apalagi kalah. Justru sebaliknya, Buddha kemudian kembali menegaskan kata-katanya, jika tak ada dewa yang mau melindungi manusia, maka dialah yang akan menolongnya. Dan jika para dewa berniat menghalanginya, maka Buddha sendiri yang akan membunuhnya. Selanjutnya, walaupun masih dalam kondisi tertusuk, Buddha tetap berusaha untuk melanjutkan serangannya menebas Ha-Jun. Di sisi lain, Ha-Jun pun dibuat terkejut karena Buddha masih memiliki tenaga untuk melanjutkan serangannya itu, dan Ha-Jun pun terpaksa harus mundur. Lalu setelah itu, Buddha sempat memprovokasi kalau Ha-Jun takut padanya. Namun Ha-Jun menjawab kalau dirinya terlalu kuat untuk takut pada Buddha. Apalagi saat ini kekuatan Ha-Jun lebih kuat dibanding dirinya yang dulu. Maka dari itu ia tak memiliki alasan untuk takut pada Buddha. Tapi meskipun begitu, Buddha pun tetap memprovokasi kalau Ha-Jun bahkan lebih lemah dari Zero Fuku. Mendengar hal itu, Ha-Jun pun akhirnya terpancing dan menyerang Buddha, berniat membuat Buddha menelan kata-katanya tadi. Di sini Ha-Jun mengeluarkan serangan beruntunya dengan brutal. Meskipun begitu, Buddha masih bisa menahannya, tapi ia pun juga terlihat kewalahan. Sampai akhirnya Buddha berhasil membuat jarak kembali. Di sisi lain, Ha-Jun justru dibuat terheran-heran karena Buddha selalu saja masih bisa berdiri, walaupun telah menerima banyak sekali serangan fatal darinya. Bahkan sebaliknya, saat ini Buddha sudah bersiap meluncurkan serangan balik pada Ha-Jun. Dan melihat hal tersebut, saat ini jiwa Ha-Jun pun mulai sedikit gelisah. Di sini merasakan ada yang aneh pada dirinya, Ha-Jun pun kemudian memotong lengan kirinya sendiri dan membentuknya menjadi sebuah pedang, sekaligus menghilangkan kegelisahan kecilnya tadi. Dan tak pakai lama, Ha-Jun pun langsung menyerang Buddha. Berikutnya Ha-Jun dan Buddha pun saling beradu serangan, tapi tak diduga saking kuatnya serangan Ha-Jun kali ini, sabit milik Buddha pun berhasil dipatahkan. Di sini banyak dari kubu manusia dan dewa terkejut akan hal itu. Bahkan Buddha sendiri sampai tak percaya kalau senjata terkuatnya bisa dihancurkan. Lalu tak lama kemudian, sabit Buddha pun kembali ke bentuk tongkat Rokudonya. Tak membiarkan kesempatannya hilang begitu saja, Ha-Jun pun langsung menyerang Buddha lagi. Buddha berniat menahan serangan tersebut dengan tongkatnya, tapi di sini tongkat Rokudo pun hancur karena terkena serangan Ha-Jun. Dan yap, senjata suci milik Buddha pun telah hilang. Di sisi lain, setelah senjatanya dihancurkan, Buddha kemudian terjatuh dan mulai kehilangan kesadarannya. Tapi di tengah kesadarannya yang semakin gelap itu, muncul secercah cahaya kecil yang tiba-tiba meraih tangan Buddha. Dan yap, cahaya tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah jiwa Zero Fuku. Di sini kubu manusia yang sudah dilanda keputusasaan dibuat terkejut karena Buddha tiba-tiba kembali tersadar dan tertawa. Melihat hal tersebut, Ha-Jun hanya berkata kalau Buddha terlihat menyedihkan. Namun Buddha pun kemudian membalas untuk menghadapi masalah yang menerjang dan untuk melampauinya dibutuhkan masa remaja. Dan itulah alasan mengapa Ha-Jun lebih lemah dari Zero Fuku, karena Ha-Jun tak pernah memiliki masa remaja. Berikutnya Buddha pun bangkit kembali sembari meraih gagang senjata milik Zero Fuku. Dan kemudian Buddha pun menggunakan teknik volunya lalu menyatukan jiwa miliknya dengan Zero Fuku, sehingga terciptalah senjata suci terkuat yang hanya bisa dibuat oleh sang Buddha, yaitu Great Nirvana Sword. Benar-benar kejadian yang tak terduga. Kalau kalian lupa, Buddha ini merupakan orang yang berada di balik teknik Volun para Valkyrie. Jauh sebelum Ragnarok dimulai, Brunhild sempat menemui Buddha, dan sepertinya di sana Buddha memberitahu atau mungkin mengajarkan teknik Volun ini pada Brunhild dan para Valkyrie. Maka dari itu, adegan di mana Buddha menggunakan teknik Volunnya sendiri ini, apalagi bersama Zero Fuku, benar-benar tak diduga dan epik. Nah, tapi terlepas dari itu, di sini terlihat kalau pedang Zero ini memiliki 7 mata pedang. Dalam budaya Jepang, pedang ini dikenal dengan sebutan Shichishito atau pedang 7 cabang. Lalu dalam setiap cabangnya pun, di sana juga terdapat sebuah simbol yang mewakili ketujuh dewa keberuntungan.
Di sisi lain melihat hal tersebut, si banteng pun mulai ketar-ketir dan berteriak apa yang ingin Buddha lakukan dengan benda tersebut. Karena Hajun beranggapan walaupun dengan senjata tersebut, Buddha tak akan bisa mengalahkannya. Tapi di sini dengan epik, Buddha pun membalas omongan Hajun dengan berkata, hukuman surgawi. Yap, omongan Buddha di sini benar-benar epik karena kata-kata hukuman surgawi tersebut sejak pertama kali Buddha berseteru dengan Bishamonten, lalu Zarafuku, lalu kemudian berubah menjadi Hajun, mereka semua selalu mengucapkan kalimat tersebut pada Buddha. Tapi kali ini akhirnya Buddha lah yang mengatakan kalimat tersebut pada Hajun. Oke, selanjutnya kembali ke pertarungan. Setelah Buddha mendapatkan senjata barunya, pertarungan pun berlanjut kembali. Kali ini Buddha juga dapat mengimbangi Hajun dan semua penonton yang berada di kubu manusia pun bersorak untuk Buddha. Jual beli serangan terus terjadi di sini. Buddha pun mulai tersenyum kembali. Sementara di sisi lain, Hajun mulai kehilangan ekspresi santai dan menyebalkannya. Hajun juga merasa semakin heran dan gelisah karena Buddha terus saja bisa bertahan melawannya. Mengingat Buddha ini sudah menerima banyak sekali luka fatal dari Hajun. Tapi walaupun keadaan saat ini menjadi imbang, menurut Okita Shoji dan Sasaki Kojiro yang sedang menyaksikan duel mereka, dengan kondisi Buddha saat ini yang terluka parah, khususnya mata kiri dan perut Buddha, hal tersebut mempengaruhi pergerakan Buddha. Sehingga saat ini walaupun Buddha saling berbalas serangan dengan Hajun, tapi Buddha tetap masih menerima dampak dari serangan Hajun. Berikutnya tak lama kemudian melihat sebuah celah, Hajun pun langsung melancarkan serangan besarnya pada Buddha. Tapi di sini Buddha berhasil menahan serangan tersebut. Hajun pun semakin dibuat terkejut lagi karena pada serangannya itu Hajun mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membelah Buddha, tapi pedang Zero mampu menahannya. Hal ini juga sekaligus membuktikan dan menegaskan kalau pedang Zero merupakan harta suci tertinggi yang sangat kuat. Mengingat sebelumnya sabit Sharakaya saja sebagai senjata pamungkas Buddha berhasil dipatahkan oleh Hajun. Ya, tapi terlepas dari itu, walaupun Buddha sukses menahan serangan besar Hajun, di saat yang sama Buddha pun tetap merasa kesakitan karena dampak yang diterimanya untuk menahan serangan itu. Tapi kemudian Buddha pun berhasil membuat celah dan menebas tubuh Hajun, walaupun serangan tersebut bukanlah serangan yang fatal. Berikutnya Buddha dan Hajun sudah kembali mengatur jarak masing-masing, tapi di sini terlihat kalau Buddha sudah hampir mencapai batasnya akibat dari menahan serangan tadi. Orang-orang dari kubu dewa pun juga merasa kalau Buddha sudah tak memiliki kesempatan lagi. Tapi kemudian ketika Hajun melancarkan serangannya kembali, Buddha pun melihat sebuah garis putih dan berhasil menghindari serangan Hajun. Tapi meskipun begitu, Hajun masih terus melancarkan serangan beruntunya. Namun Buddha walaupun tipis, ia pun juga masih terus menghindari semua serangan tersebut. Sampai akhirnya semakin lama serangan Hajun semakin tidak bisa mengenai Buddha. Lalu kemudian Buddha pun dapat melihat pergerakan jiwa dari Hajun kembali. Karena ternyata alasan mengapa Buddha tak bisa melihat masa depan atau pergerakan dari jiwa Hajun ini karena Hajun menutupi jiwanya dengan kegelapan, sehingga Buddha tak bisa melihat apa-apa. Sementara saat ini karena Hajun merasa takut, jiwanya pun mulai gemetar, membuat kegelapan yang menutupi jiwanya itu mulai lenyap dan menghilang. Dan yap, di sini cheat Buddha pun aktif kembali. Dengan Buddha yang kembali mendapatkan kemampuan penglihatan masa depannya, walaupun Hajun terus menyerang, tak ada satupun serangannya yang bisa mengenai Buddha. Melihat hal tersebut, Hajun pun benar-benar dibuat murka dan melancarkan serangan besarnya kembali. Yang gilanya, saking cepat dan kuatnya serangan Hajun kali ini, serangan tersebut berhasil menebas Buddha. Semua orang yang ada di sana dibuat terkejut dengan hal itu. Lalu si banteng pun tertawa menyebalkan seperti biasa. Tapi kemudian ternyata orang yang ditebas Hajun tadi hanyalah bayangan milik Buddha. Di sini tak diketahui dan tak dijelaskan juga sebenarnya apakah ini merupakan kemampuan yang dimiliki Buddha sejak awal atau salah satu kemampuan dari senjata barunya. Tapi terlepas dari itu, selanjutnya Buddha yang asli pun muncul tepat di belakang Hajun. Dan di sini Buddha kemudian melancarkan serangan pamungkas terakhirnya yang bernama Mahapari Nirvana, dan Hajun pun berhasil dipotong oleh Buddha. Berikutnya walaupun sudah terbelah, Hajun masih sempat-sempatnya melancarkan serangan terakhirnya. Tapi beruntungnya Hajun musnah duluan sebelum serangannya mencapai Buddha. Dan kali ini Buddha pun benar-benar memenangkan pertarungan. Di sini sementara semua manusia bersorak untuk kemenangan Buddha, di jajaran para dewa mereka menampilkan berbagai macam ekspresi. Dari mulai marah, kesal, kaget hingga ketiganya pun semuanya ada di sana.
Di akhir Buddha pun sempat melihat jiwa Zerafuku dan ketujuh dewa keberuntungan. Di sana Zerafuku memberikan senyuman terakhirnya pada Buddha dan pertarungan ronde 6 pun ditutup dengan Buddha yang mengangkat tangannya mengisyaratkan kemenangannya untuk kubu manusia di ronde ke-6 ini. Dan pertarungan di ronde ini sendiri berlangsung selama 21 menit 37 detik. Sekaligus kemenangan Buddha ini juga membuat kedudukan manusia menjadi 3 sama dengan kubu para dewa. Ya, ronde 6 ini benar-benar pertarungan yang sangat panjang dan gila. Di sini Buddha yang awalnya mewakili kubu dewa putar haluan menjadi membela manusia. Sedangkan Zero yang awalnya musuh Buddha justru malah menjadi rekan sekaligus bantuan besar bagi Buddha. Dan yang paling gokil, tadi sangka-sangka entah dari mana dan entah siapa, di tengah pertarungan perwakilan dewa malah berganti kembali dari Zerafuku menjadi Hajun. Yang mana sebenarnya di sini Hajun sendiri tidak secara resmi mewakili kubu dewa. Jadi apakah kejadian saat ini akan menjadi topik utama di chapter yang akan datang? Karena pertarungan di ronde ini menurut Mimin cukup mengacaukan aturan dari Duel Ragnarok itu sendiri. Nah, mungkin kurang lebih itulah alur pertarungan di ronde 6 ini dan juga para petarungnya. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.